Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah pengawasan mutu pangan. Nah, pada pertemuan yang kali ini kita akan belajar tentang konsep pengendalian mutu pangan. Kegiatan pengendalian mutu mencakup kegiatan menginterpretasikan dan mengimplementasikan rencana mutu. Rangkaian kegiatan ini terdiri dari pengujian pada saat sebelum dan sudah proses produksi. Ini dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian produk terhadap persyaratan mutu. Kegiatan pengendalian mutu mencakup mutu yang dimonitor sejak dari tahapan yang melibatkan bahan mentah hingga produk akhir. Pengendalian mutu pada dasarnya adalah menganalisa dan mengenali penyebab keragaman produk dan kemudian melakukan tindakan perbaikan terhadap proses produksi agar dicapai produk yang bermutu baik dan seragam. Jadi kalau kita punya industri pangan atau mungkin punya perusahaan atau mungkin kita bekerja menjadi quality control, kita harus paham mengenai pengendalian mutu. Konsep dari pengendalian mutu ini sebenarnya bertujuan untuk menghasilkan komoditas yang sesuai dengan kualitas atau mutu yang kompetitif baik di pasar lokal maupun di pasar mancanegara atau global. Tujuan umum dari pengendalian mutu adalah menjaga standar mutu yang telah ditetapkan agar terus berkembang menjadi mutu yang unggul. Maksud dan tujuan dari pengendalian mutu yang pertama yaitu mengendalikan dan memonitor terjadinya penyimpangan mutu produk. Yang kedua, memberikan peringatan dini sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan mutu produk lebih lanjut. Yang ketiga adalah memberikan petunjuk waktu yang tepat perlunya segera dilakukan koreksi untuk meluruskan penyimpangan proses. Kemudian yang keempat, mengenali penyebab keragaman atau penyimpangan produk. Untuk melakukan pengendalian mutu tadi, tidak harus mengubah atau menambah teknologi yang sudah ada. Diusahakan pengendalian mutu tidak mengubah teknologi yang ada dan juga tidak meningkatkan biaya produksi. Artinya biayanya tetap stabil tetapi mutunya harus meningkat sehingga laba usahanya tentu saja akan meningkat. Untuk mengemban citra mutu ini biasanya suatu perusahaan menempuh suatu kebijaksanaan atau kebijakan pengendalian mutu. Ada 3 macam kebijakan pengendalian mutu. Yang pertama adalah bagian khusus pengendalian mutu, kemudian kerjasama 3 bagian yaitu pemasaran, produksi, dan pengendalian mutu, dan sistem pengendalian mutu total. Nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, kegiatan pengendalian kualitas ini diarahkan pada perolehan produk yang sesuai dengan kualitasnya, standarnya. Kemudian biasanya untuk mengendalikan suatu kualitas produk ini memerlukan banyak elemen-elemen. Yang pertama yaitu objek pengendalian. Jadi pemeriksaan atas mutu produk yang dilakukan dalam pelaksanaan produksi pada industri manufaktur. Ada 3 tingkatan yaitu biasanya memeriksa bahan bakunya bagaimana, apakah berkualitas, kemudian pemeriksaan processingnya bagaimana, kemudian pemeriksaan pada produk jadi. Nah, pada tahap pertama itu kan pemeriksaan atas bahan baku ini biasanya untuk menentukan apakah bahan baku yang diperoleh dari pemasok ini. Jadi kita tentukan, harus kita punya spesifikasi bahan pangan kalau di ilmu MSPM. Kemudian pemeriksaan bahan baku. Jadi setelah pembelian kan ada speknya, ada penerimaannya, bagaimanakah pemeriksaan bahan baku yang untuk bisa memasuki produksi. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan ini biasanya dilakukan untuk menjaga atau menjamin agar mutunya tidak menyimpang dari standar produksi yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu manusia atau pekerja.
manusia merupakan salah satu faktor penting untuk melaksanakan pemeriksaan, baik pada bahan bakunya, prosesnya, maupun pada produk jadi. Pemeriksaan ini terdiri dari beberapa jenis pemeriksaan ya, misalnya pada penampakannya, kemudian pada dimensinya gitu. Yang ketiga adalah peralatan. Pemeriksaan ini bisa pada bahan baku, pada processing maupun pada produk jadi. Untuk pelaksanaannya ini ada dua macam, yaitu pemeriksaan visual, yaitu pemeriksaan dengan menggunakan mata, dan kedua menggunakan bantuan alat ukur atau menggunakan instrumen. Misalnya kayak viskositas menggunakan mata kekentalan misalnya. Kalau menggunakan alat menggunakan viskometer. Kemudian tenaga kerja. Inspeksi di tempat kerja ini ada dua jenis, yaitu tempat kerja dan laboratorium. Kalau inspeksi ini biasanya kalau di tempat kerja ini untuk melakukan pengamatan pada mungkin waktu tertentu yang ditetapkan bagi produk atau barang maupun terhadap peralatan produksi, itu untuk yang inspeksi tempat kerja. Kalau yang untuk laboratorium itu biasanya memeriksa sampel produknya menggunakan berbagai metode yang kemudian nanti akan dianalisis yang ada di laboratorium. Jadi misalnya kalau kita pemeriksaan pada teh misalnya, kita punya perusahaan teh pucuk, nah nanti itu ada pemeriksaan tempat kerjanya kan, oleh produk processingnya, alat dan sebagainya, dan pada produknya. Jadi diambil satu sampel, kemudian dicek bagaimana kak TPC-nya, bagaimana angka kumentalnya, bagaimana gitu, memenuhi syarat nggak secara mikrobiologi, secara fisik dan sebagainya. Kalau ternyata tidak memenuhi syarat, maka satu produksi tadi kan ada kodenya, makanya kode produksinya itu nanti tidak akan dipasarkan karena untuk menjaga kualitas mutu produk. Yang kelima adalah teknik atau metode. Metode ini biasanya untuk mengendalikan mutu ada 4 jenis, yaitu mengukur bahan baku, yang kemudian mengambil keputusan dalam menentukan bahan baku atau produk, mengawasi pelaksanaan suatu proses, dan mengambil keputusan dalam menentukan jumlah sampel. Jadi di sampling itu misalnya kalau ada ribuan, ya samplingnya nggak cuma satu, jadi dihitung menggunakan besar sampel. Yang keenam adalah komunikasi informasi. Dalam pelaksanaannya ini biasanya komunikasi berlangsung secara formal maupun secara informal. Segala sesuatu yang diperoleh dari hasil pengujian kualitas yang perlu segera diinformasikan kepada bagian yang memerlukan secara jelas agar diberikan secara jelas dan segera. Kemudian bagian pengendalian mutu. Bagian ini biasanya bertugas untuk menjaga mutu produk dan bertanggung jawab terhadap tegaknya citra suatu mutu produk di perusahaan. Biasanya perusahaan ini akan membentuk suatu tim khusus, yaitu bagian quality control atau bagian pengendalian mutu. Jadi kalau yang ingin bekerja di perusahaan, belajarlah dengan baik dan benar mata kuliah pengawasan mutu pangan. Nah, untuk pendukung pelaksanaan tugasnya si quality control ini biasanya diberikan sarana berupa laboratorium pengujian. Kemudian dalam operasinya biasanya melakukan pengembalian contoh, pemeriksaan, analisis mutu, serta melakukan evaluasi. Kelemahan sistem ini adalah bahwa jika mutu produk sesuai dengan mutu bahan baku, maka dianggap prestasi kerja bagian produksi ini baik gitu kan. Jadi prestasi, namun sebaliknya jika terjadi penyimpangan, maka biasanya ini bagian pengendalian mutu tidak bisa secara langsung mengkoreksi proses produksi karena proses ini merupakan wewenang dari pihak produksi. Tahapan-tahapan dalam pengendalian mutu secara garis besar, yang pertama adalah membangun kualitas di setiap perusahaan dengan mengumpulkan data dan kemudian nanti melakukan analisa data, kemudian mencari adanya cacat atau defek.
Kemudian yang kedua, menjamin suatu kualitas untuk melalui proses inspeksi. Selanjutnya adalah kerjasama pada bagian pengendalian mutu, kemudian produksi dan pemasaran. Nah, bagian pemasaran itu biasanya menginginkan produknya itu laku dan terjual. Karena itu biasanya bagian ini berhubungan langsung dengan tuntutan pasar, kebutuhan konsumen, perilaku konsumen, dan lebih mengetahui biasanya posisinya bagaimana sih produk kita terhadap produk saingan gitu. Karena biasanya pada bagian ini itu menetapkan kebijakan suatu produk itu laku atau tidak di pasaran. Kemudian bagian pengendalian mutu ini berkewajiban untuk menganalisa data konsumen dan data pasar dari bagian pemasaran. Kemudian menerjemahkan dalam bentuk kriteria dan spesifikasi mutu untuk menjaga standar mutu perusahaan. Bagian ini juga bertugas untuk membuat pedoman mutu untuk produksi agar mutunya itu sesuai sasaran mutunya. Jadi motivasi kerja dari bagian ini adalah untuk mencapai mutu produk yang sesuai dengan acuan standar mutu dan menjaga mutu tetap konsisten dan seragam. Yang ketiga adalah bagian produksi, berkewajiban untuk menghasilkan produk dengan dua sasaran pokok, yaitu jumlah produksi dan mutu. Yang dimaksud dengan sasaran produksi adalah jumlah produk atau shift perjangka waktu tertentu. Kemudian kalau yang jumlah dan mutu produksi ini harus seimbang karena itu saling mempengaruhi. Dengan adanya kerjasama antara pemasaran, pengendalian mutu dan produksi ini diharapkan maka akan terjaminnya jaminan mutu. Jadi apabila kerjasamanya baik, maka akan tercermin dalam yang pertama adalah kepuasan konsumennya juga bagus, kemudian juga aplikasi ipteknya bagus, kemudian perusahaan biasanya juga bisa mengendalikan proses dan pengendalian mutu produk. Selanjutnya ada istilah yaitu TQC, yaitu Total Quality Control, merupakan jalan keluar atau way out dari konsep pengendalian mutu. Jadi TQC ini merupakan sistem manajemen yang mengikutsertakan seluruh pimpinan dan karyawan dari berbagai tingkat jabatan dengan menerapkan konsep metode statistik untuk mencapai kepuasan statistik. Penerapan Total Quality Control ini bermanfaat untuk meningkatkan volume dan juga kualitas pada produk sehingga mengurangi cacat dan tujuan akhirnya memuaskan konsumen serta meningkatkan pasar yang akan dicapai. Manfaat untuk para pekerja yaitu untuk melatih pekerja berpikir secara aktif, kemudian berpartisipasi aktif, berpikir secara analitis, dan selalu menyumbangkan pemikiran untuk memperbaiki sistem standarisasi mutu. Selanjutnya adalah kita sebut dengan Quality Control Circle atau QCC atau gugus kendali mutu. Jadi bagian ini biasanya bekerja secara sukarela bersama-sama melaksanakan kegiatan mutu menurut perannya masing-masing dalam kelompok kerjanya. Biasanya QCC ini terdiri dari 4-10 orang pada setiap bagian kerja dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan mutu produk. Kemudian untuk melakukan proses QCC ini biasanya menggunakan sarana yang dipakai yaitu namanya PDCA, Plan, Do, Checks, and Action. Manfaatnya adalah ketika perusahaan menerapkan QCC ini maka terjadi kerjasama dan juga meningkatkan kekompakan pada seluruh karyawan, juga menampung mungkin kreativitas karyawan, kemudian juga
meningkatkan tanggung jawab seluruh karyawan terhadap mutu hasil produk. Langkah-langkah yang dipakai untuk HISISI tadi kan menggunakan namanya siklus PDCA, yaitu plan. Menentukan problem utamanya apa. Kemudian menentukan rencananya bagaimana, tindakan penanggulangannya bagaimana, dan menyelidiki kira-kira sebabnya apa sih yang mempengaruhi ke problem. Kemudian do and check, yaitu melaksanakan sepenuhnya rencana tindakan penanggulangan yang akan dilaksanakan dan memeriksa hasil-hasil yang akan diperoleh. Yang keempat adalah action, yaitu mencegah terjadinya problem yang serupa dengan teknik standarisasi dan memecahkan masalah-masalah yang masih ada. Selanjutnya ada pengumpulan data. Jadi dalam pengendalian mutu ini biasanya kita perlu mengumpulkan data-data. Data-datanya ini biasanya diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Yang pertama itu data untuk membantu memahami situasi yang sebenarnya, yaitu data yang aktual, data untuk mengetahui besarnya dispersi. Kemudian data analisis, data yang digunakan untuk misalnya menguji hubungan antara misalnya defek, kemudian apa sih penyebabnya, itu data analisis. Kemudian data untuk pengendalian proses. Jadi setelah kita melakukan pengendalian mutu, setelah kita melakukan penyelidikan pada suatu mutu produk, data ini dapat digunakan untuk menentukan apakah proses itu berjalan dengan baik dan benar. Kemudian data untuk pengaturan, datanya digunakan sebagai dasar untuk pengaturan. Yang kelima adalah data untuk penerimaan atau penolakan. Jadi data ini berguna untuk menyetujui atau menolak komponen produk setelah melakukan pemeriksaan. Jadi kita berhak menolak mungkin bahan baku atau mungkin menolak bahan jadi yang tidak sesuai dengan kondisi quality control kita. Kemudian untuk penyajian data yang terkenal menggunakan namanya diagram sebab akibat atau cause and effect diagram. Terdiri dari garis dan simbol yang menggambarkan suatu hubungan bermakna antara suatu akibat dengan penyebab-penyebabnya. Diagram sebab akibat ini biasanya juga disebut dengan diagram tulang ikan atau fishbone diagram, karena bentuk akhirnya ini mirip dengan tulang ikan. Nah, diagram ini biasanya bermanfaat untuk yang pertama, menganalisis kondisi-kondisi aktual dalam rangka perbaikan mutu produk, mengefisiensikan penggunaan sumber daya dan pengurangan biaya. Yang kedua, mengeliminasi kondisi-kondisi yang menyebabkan cacatnya produk dan keluhan konsumen. Yang ketiga, melakukan standarisasi operasi. Yang keempat, untuk pengajaran dan pelatihan personal dalam kegiatan pengambilan keputusan dan tindakan pembetulan. Jadi biasanya di diagram sebab akibat ini terdiri dari suatu karakteristik mutu yang perlu diperbaiki sebagai akibat dan faktor-faktor penyebabnya yang terbagi menjadi penyebab utama. Biasanya penyebab utamanya ini adalah metode kerja, bahan, bisa peralatan, pekerja, dan lingkungan. Setiap penyebab utama ini terbagi lagi menjadi kira-kira namanya penyebab minor. Misalnya penyebab utamanya peralatan. Karena apa minornya? Karena umur alat, jumlah, kapasitas, dan sebagainya. Nah, ini contoh diagram sebab akibat atau fishbone pembuatan pada roti. Jadi untuk yang mayornya tadi kan misalnya dari lingkungannya, alatnya, metodenya, pekerja, dan bahan. Kemudian minornya misalnya lingkungannya kotor, lembab, sempit, kemudian alatnya misalnya ovennya suhunya tidak sesuai atau timbangannya belum dikalibrasi, itu yang minornya. Kemudian yang metode minornya adalah suhunya kurang sesuai, waktu proofingnya kurang sesuai, jadi tidak mengembang gitu kan, atau over mixing, jadi sudah matang adonannya. Kemudian untuk pekerja bisa jadi minornya dari kesehatannya, pekerja gimana, pekerjanya jumlahnya gimana, kapasitasnya, apakah mereka
over capacity, jadi mereka sampai lembur sehingga capek, akhirnya kurang konsentrasi, atau usia pekerja mungkin sudah mulai usianya tua. Kemudian bahannya bisa juga karena mulai dari mutu raginya atau pengembang atau kambirnya tidak bagus, atau salah untuk terigunya harusnya protein tinggi protein rendah, kemudian penambahan konsentrasinya misalnya gula garamnya berapa salah, itu akan berakibat kepada yang terakhir itu roti kurang mengembang.